Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah jemaah Masjid Baitul Jannah. Alhamdulillah pada malam hari ini cuacanya terang, tidak hujan. Kita bisa hadir berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dimuliakan pula oleh para malaikatnya, yaitu masjid. Apalagi kita sekarang sedang melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia. Setelah tadi sholat berjamaah, dilanjut dengan tholabul ilmi. Ini pun aktivitas yang sangat disukai oleh para malaikat. Mudah-mudahan mereka hadir di sini ikut menaungi kita dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Kaum muslimin rahimakumullah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah tentu saja atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Juga kita berterima kasih kepadanya masih diizinkan untuk merasakan nikmat dan nyamannya ibadah, dan masih diizinkan untuk merasakan nikmatnya beristighfar. Karena ada saja orang yang sampai beristighfar pun sudah tidak terasa nikmat lagi. Itu sebuah hukuman batin dari Allah Ta'ala. Istighfar pun sudah tidak terasa nikmat. Mudah-mudahan kita masih merasakan nikmatnya istighfar. Ditambah lagi kita masih diberikan keamanan, kenyamanan di negeri kita ini, terutama di tempat kita sekarang tinggal. Sedang saudara muslim kita di tempat yang jauh sana, terutama di Palestina, sedang dalam keadaan tidak aman, tidak nyaman. Walaupun kemarin dimulai gencatan senjata sampai hari Senin nanti kabarnya, terutama di jalur Gaza. Tapi di bagian yang lain tidak ada gencatan senjata. Artinya korban mesti akan terus berjatuhan. Dari pihak kaum muslimin sampai hari ini kabarnya sudah ada kira-kira 15.000 orang yang meninggal dunia, dan kebanyakan adalah anak-anak. Kemudian yang luka-luka sudah lebih dari 35.000 orang, itu banyak sekali. Kita doakan semoga saudara kita yang gugur Allah terima sebagai syuhada, yang luka-luka semoga disembuhkan lukanya, diringankan keadaannya, dan diampuni segala dosanya. Yang tertawan oleh musuh semoga segera dibebaskan, dan yang berjuang fisabilillah di situ siapapun mereka, selama mereka betul-betul adalah pejuang fisabilillah, para mujahid fisabilillah, semoga ditolong, dibantu, dan segera diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Karena Al-Aqsa itu adalah milik kita. Al-Aqsa adalah milik kaum muslimin. Al-Aqsa adalah tanah sucinya umat Islam. Itu adalah properti suci milik Allah Ta'ala di muka bumi, yang tidak kalah sucinya dengan Masjidil Haram, tidak kalah sucinya dengan Ka'bah di Mekah. Jika dulu Allah Ta'ala memusnahkan Abrahah dan pasukannya karena mencoba untuk menghancurkan salah satu properti milik Allah Ta'ala, mudah-mudahan demikian pula Allah akan menghancurkan Zionis ini karena berusaha untuk mengganggu bahkan merusak salah satu properti milik Allah juga, yaitu Al-Aqsa. Cuman mungkin caranya yang berbeda. Kalau dulu Allah kirimkan burung, mungkin sekarang tidak tahu
bagaimana cara Allah akan menolong para pejuang di sana. Bisa saja panjenengan sudah mulai mendapat berita para pejuang dibantu oleh malaikat misalkan, dibantu oleh makhluk-makhluk yang gaib, yang tidak tampak oleh mata tapi dirasakan kehadirannya. Sudah mulai banyak laporan-laporannya. Mudah-mudahan itu betul-betul terjadi, keajaiban itu, karomah-karomah itu menunjukkan Allah membantu para pejuang di sana. Demikian hadirin rahimakumullah, jadi minimal kita ikut andil pula untuk membela Al-Aqsa dengan cara berdoa minimal. Ya kalau bisa berdoa harian ya harian, kalau bisa dengan qunut nazilah ya monggo. Bisa lagi dengan harta ya itu lebih bagus lagi. Kalau panjenengan punya keahlian dan ada akses ke sana ya monggo, mungkin punya keahlian medis untuk jadi relawan. Tapi kalau tidak punya keahlian apa-apa, mau ke sana ya bingung. Seperti saya misalnya, keahlian medis nggak punya, disuruh perang nggak bisa pegang senjata, baru megang ditembakkan nanti tangannya patah kan. Jadi ustadz aja di sana, loh orang sana lebih paham agama dari saya, hafalan Qurannya lebih banyak dari saya, bahasa Arabnya jauh lebih fasih dari saya, asli orang Arab. Jadi terus gimana? Ya sudahlah, dari sini aja kita mendoakan dari jarak jauh. Mudah-mudahan doa itu Allah kembalikan kepada kita berlipat-lipat. Kita doakan kebaikan untuk saudara kita, kemudian semoga kebaikan itu kembali kepada kita. Kita doakan mereka agar selesai masalahnya. Semoga masalah kita di sini pun diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Karena toh kita juga punya masalah kita sendiri di negeri kita ini. Alhamdulillah para bapak dan ibu, malam ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang fikih. Saya lebih suka menyebutnya bincang-bincang karena jumpa kita hanya sebulan sekali, waktunya pun terbatas. Jadi saya lebih senang kalau nanti dimulai dari pertanyaan atau dialog atau diskusi dari panjenengan, biar jadi lebih pas, terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah malam ini kita masuk ke bab kedua. Walaupun bab pertama tidak apa-apa, mau ditanyakan lagi yang berkaitan dengan bab pertama tidak ada masalah, yaitu tentang bab toharoh, mulai dari air sampai masalah darah. Jadi pembahasan toharoh itu dimulai dari pembahasan air, ditutup dengan pembahasan darah. Darah najis, darah haid, darah nifas. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Untuk malam ini tema kita lebih khusus kepada pembahasan sholat. Pembahasan sholat ini tema-tema pentingnya diantaranya adalah syarat dan syarat sah sholat, syarat wajib sholat, kemudian rukun-rukun sholat, kemudian ada jenis-jenis sholat sunnah, kemudian ada lagi nanti pembatal-pembatal sholat. Ada lagi pembahasan perbedaan wanita dan laki-laki di dalam sholat. Kemudian ada lagi pembahasan lebih rinci tentang sholat-sholat sunnah, ditutup dengan pembahasan sholat jenazah. Ini gambaran global tentang bab sholat. Nah, tadi saya sudah dapat pertanyaan di awal tentang beberapa hal yang berkaitan dengan gerakan-gerakan sholat. Karena sudah ada yang bertanya, jadi saya bahas dari situ dulu. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke lain-lain. Yang pertama berkaitan, ini pertanyaan yang tadi masuk ke saya. Yang pertama berkaitan dengan mengangkat tangan ketika takbir selain takbiratul ihram. Ini saya lupa urutannya, diacak aja. Berikutnya adalah apa tadi Pak? Oh ya, sedekap, bersedekap, tentang sedekap. Sebenarnya sedekap itu seperti apa? Kemudian aturan mengangkat tangan di dalam sholat itu bagaimana? Nanti kalau masih ada yang kurang ditambahkan Pak. Yang pertama Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita harus mengklasifikasikan dulu, karena gerakan memang persis sama dengan apa yang dibahas oleh para ulama seperti kitab yang kita jadikan panduan ini. Jadi kalau kita belajar fikih dari kitab fikih, nanti akan terarah, ilmunya itu jadi terarah. Kenapa?
Ya seperti montir, ini ada Pak Montir, ada Pak Andi di sini. Jadi kalau dia belajar beneran montir itu sesuai dengan ilmunya, mesti nanti jadi terarah. Ini ada penyakit, ya penyakitnya apa? Nanti diurutkan dari yang paling kecil Pak biasanya. Ya. Ini dari kemungkinan paling kecilnya apa sampai yang paling gede. Nah, kalau orang belajar fikih itu dibahas pertama kali justru dari paling besarnya. Nah, baru nanti yang kecil-kecil. Maksudnya gini, dalam rangkaian ibadah itu hal paling penting apa? Di luar ibadahnya apa? Begitu sudah masuk ke dalam ibadahnya apa? Di luar ibadah apa tuh? Syarat wajib, syarat sah. Nah, syarat wajib itu apa? Contohnya kalau sholat harus beragama Islam, sudah balik, berakal. Syarat sahnya apa? Suci badannya dari hadas dan najis, suci pakaian, suci tempat, terus mengetahui waktu sholat sudah masuk, menghadap kiblat dan seterusnya. Nah, yang di dalam sholat yang besar-besar apa? Jelas jawabannya adalah rukun. Rukun sholat itu perkara paling besar di dalam sholat. Nah, tadi yang ditanyakan tentang sedekah, tentang mengangkat tangan, itu masuk kategori rukun atau bukan rukun? Nah, rukun atau bukan rukun? Kalau itu rukun, ini penting, tidak boleh keliru. Kalau itu bukan rukun, berarti gimana? Aturannya lebih longgar. Jadi, karena rukun itu wajib, sedangkan yang bukan rukun bisa wajib, bisa sunnah. Tapi kebanyakan kalau bukan rukun itu kebanyakan hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Nah, untuk yang hukumnya sunnah selalu aturannya lebih longgar. Dengan cek aja lah semua pembahasan fikih sama mau toharoh, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau puasa. Kalau itu hukumnya sunnah, mesti aturannya lebih longgar, tidak seketat yang wajib. Karena kita sudah kita pelajari di awal dulu, sunnah apa definisinya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau itu gerakan sunnah atau bacaan yang hukumnya sunnah di dalam sholat, kalau tidak dilakukan, apakah mempengaruhi keabsahan sholat? Ya jelas tidak kan. Kalau gerakan yang hukumnya sunnah tidak kita kerjakan, sholat tetap sah, tidak terpengaruh. Cuman mungkin jadi kurang afdol, mungkin pahalanya jadi berkurang atau kurang ideal. Kita langsung kepada pembahasan kaitannya dengan sedekah. Para ulama ini hasil matangnya saja nih Pak, hasil matang. Kalau dibahas mentahnya nanti panjang lebar. Jangan nanti malah jadi berantem sendiri nanti kalau mentahnya. Dalil ayatnya begini, dalil hadisnya gini, nanti jenengan yang berantem sendiri malah. Makanya saya lebih suka kalau nggak fikih itu dari kesimpulan, baru nanti kita cek dalilnya. Kalau dibutuhkan, kalau nggak perlu dalilnya nggak usah. Cukup dengan hasil ijtihad para ulama sudah selesai. Para ulama berbeda pendapat tentang status sedekah atau ya sedekah ya. Baik itu sedekah di awal ketika setelah takbiratul ihram atau sedekah setelah setelah ruku. Berarti sedekah di saat sedang iktidal. Pembahasannya kurang lebih seperti ini. Sedekap itu ada apa tidak sih di dalam sholat? Jadi kita sholat itu ada sedekapnya apa tidak? Apa cuma berdiri tok terus tangannya di luruskan gitu aja? Namanya tarasul, namanya dibiarin gitu aja. Ya. Dari sini mulainya perbedaan pendapat. Kalau menurut ulama Maliki, sedekap itu nggak ada. Dalam sholat tidak ada sedekapnya. Mau berdiri Al-Fatihah ataupun berdiri i'tidal tetap tidak ada sedekap. Nanti jenengan jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin ketemu masjid-masjid internasional, banyak jamaah dari berbagai negara ngumpul di situ, kok melihat ada orang muslim sholatnya tidak sedekap, ini kemungkinan besar dia pengikut mazhab Maliki. Karena ciri khasnya mazhab Maliki begitu kalau dalam sholat. Nanti masih ada ciri khas yang lain. Ini salah satu ciri khasnya mazhab Maliki. Kalau sholat tidak pakai sedekah. Berarti yang sedekah yang mana? Ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Hambali. Itu sedekah. Itu pun kebanyakan sedekahnya di mana? Sedekahnya di saat Al-Fatihah. Kalau
kalau di i'tidal apakah ada sedekap? Rata-rata ulama mengatakan tidak ada. Di saat i'tidal tidak ada sedekap. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dikerjakan gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Toh tidak membatalkan sholat dia. Ya, mungkin dia menemukan atau mengikuti pendapat sebagian kecil ulama yang mengatakan i'tidal tetap pakai sedekap. Ya silakan aja. Urusan begitu itu sangat longgar. Kalau sudah ada ijtihadnya, berarti kita diberikan kebebasan, keleluasaan untuk memilih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan mengangkat tangan. Raf'ul yadain, mengangkat tangan. Semua ulama sepakat, mengangkat tangan di dalam sholat itu bukan rukun. Bukan rukun sholat. Mulai dari yang pertama kali, apa itu? Mengangkat tangan saat takbir ihram. Takbir ihram itu bukan rukun sholat. Yang rukun sholat apanya? Takbirnya, Allahu Akbarnya, itu yang rukun sholat. Sedangkan mengangkat tangannya itu hukumnya sunnah, tidak masuk kategori rukun. Jadi kalau ada orang yang nuwun sewu sholat Allahu Akbar gini dok, sedekap enggak, tangan juga enggak diangkat, tapi dia sudah takbir, niat di hati sudah selesai, itu sah enggak sholatnya? Ya sah. Jadi apa tadi, mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Nah, kalau misalnya ada yang memilih tidak mau ngangkat tangan sama sekali dari awal sampai akhir, sama sekali nggak angkat tangan, terus gimana? Ya nggak masalah, biarin aja. Ya memang sholatnya jadi kurang ideal, pahalanya bisa saja kurang sempurna. Atau sebaliknya, sedekah ngangkat tangan terus. Rakaat 1, dari rakaat 1 ke rakaat 2 sujud rakaat pertama selesai, mau naik berdiri rakaat kedua tak angkat tangan. Nanti dari rakaat kedua ke rakaat ketiga angkat tangan lagi, rakaat ketiga keempat angkat tangan lagi. Gimana tuh Pak? Kalau yang tadi belas nggak angkat tangan, ini angkat tangannya banyak, semua rakaat angkat tangan terus. Apakah ini mempengaruhi kesahan sholat? Tidak. Mungkin gimana sholat? Kelebihan, gerakannya jadi kelebihan. Karena yang disarankan oleh para ulama itu mengangkat tangan di dalam sholat. Yang pertama saat takbir ihram, yang kedua saat mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku, yang keempat bangkit dari tahiyat awal. Udah itu dong. Nyambung kan? Saya ulang ya. Yang dianjurkan untuk mengangkat tangan pertama saat takbir ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga bangkit dari ruku atau i'tidal, yang keempat bangkit dari tahiyat awal. Udah kita aja. Ini yang dianjurkan, yang disunahkan oleh para ulama. Nah selebihnya gimana? Selebihnya ya tidak. Atau gini ini cara sholat yang sampai sekarang sih saya masih bertanya-tanya, ini jadi di kitab apa sih adanya ajaran kayak gitu. Karena saya suka selalu penasaran dengan hal yang aneh-aneh Pak. Kalau aneh itu mesti saya penasaran, ini jadi di kitab apa ya, ulama siapa yang pernah berpendapat begini ya. Saya tuh jadi plong kalau sudah ketemu kitabnya. Ternyata betul ada ulama yang berpendapat demikian. Itu saya jadi plong. Tapi kalau belum ketemu Pak, itu masih rasanya ganjel aja. Contohnya orang takbir ihram, Allahu Akbar. Nah, itu tuh. Tangannya diputer. Saya pernah nanya, kok diputer itu kenapa? Gitu. Jawabannya bagus Pak, jawabannya bagus. Secara logika bagus. Gitu. Karena saya pengen, kata beliau yang saya tanya itu, meletakkan tangan saya ke dada saya. Yang pertama kali adalah tangan kanan, baru setelahnya tangan kiri. Coba, kalau orang gini kan, yang pertama kali diletakkan, kalau kita biasa gini, yang diletakkan kan kiri duluan, baru kanannya. Nah, beliau gini, pengennya yang kanan dulu, baru yang kiri. Karena kirinya enggak boleh di atas yang kanan, berarti kan nanti kanannya di. Tapi saya belum ketemu itu di kitab apa pembahasannya itu.
Cuma baru jawaban lisan dan beliau bukan ulama, bukan alim. Jadi ya itu jawaban dalam pikiran saya masih akal-akalan saja. Tapi ya kan tidak masalah juga, biarin aja toh. Sholatnya tidak batal. Atau begini, ada yang ketika sedekap telapak tangannya diletakkan agak ke kiri di jantung. Itu saya pernah baca tulisan. Ada seorang ulama yang berpendapat, kok diletakkan di sebelah agak ke kiri? Yang pertama, dalil-dalil dari Nabi itu menunjukkan keumuman lafal saja. Rasul meletakkan tangannya di dada. Nah, dada itu kan luas. Dada itu luas. Berarti di bagian manapun di dada tidak masalah kan? Masalah. Nah, terus ada ulama yang menyimpulkan, bagian di dada kita itu yang paling penting adalah jantung. Itu organ tubuh paling terhormat di tubuh kita adalah jantung. Maksudnya terhormat itu paling penting, paling urgent itu jantung. Sampai Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Di tubuh itu ada sebuah segumpal darah sih. Daging, bukan darah, itu daging. Fa in saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, seluruh tubuh baik. Kalau dia tidak baik, seluruh tubuh itu tidak baik. Ala wahiyal qalbu, kata Nabi. Itu adalah qalbu. Apa qalbu? Jantung. Qalbu itu jantung, Pak. Orang Indonesia aja yang menerjemahkannya dengan hati. Tanyakan ke orang Arab, qalbu itu apa? Tunjuk di mana? Mereka mesti ke jantung. Tanyakan ke orang Barat, orang Inggris, apa terjemahan kolbun dalam bahasa Inggris? Heart. Apa artinya heart? Jantung. Orang Indonesia saja yang menerjemahkan dengan hati. Jadi agak rancu nanti dengan medis, karena di medis ada hati juga. Mana itu? Lever. Nah, lever itu letaknya bukan di rongga dada. Lever itu di rongga perut. Sedangkan jantung itu letaknya, kolbun itu letaknya di rongga dada. Walakin ta'mal absarul lati fis walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ada ayat begitu bunyinya. Akan tetapi yang buta adalah kolbunya yang terdapat di rongga dadanya. Nah, berarti kalbu atau kolbu itu letaknya di rongga dada. Nah, ini menurut sebagian orang begitu. Jadi diletakkan di bagian yang paling penting di dada, yaitu jantung. Ya oke lah, silakan aja, tidak ada masalah. Tapi umumnya kita kalau sedekap gimana? Saya tanya, jenengan sedekap itu posisi tangannya, telapak tangannya diletakkan di bagian mana? Di atas pusar, pas di pusar, atau di bawah pusar? Yang sedekap. Kalau Maliki jelas nggak sedekap. Nah, kalau Hanafi, Syafi'i, Hambali sedekap semuanya. Taruh di mana? Atas pusar. Loh, gini kok dibahas? Iya Pak, ini pembahasannya Masya Allah rumit sekali. Sebagian ulama seperti di mazhab Hanafi, saya ingat sedekap itu di bawah pusar, telapaknya diletakkan di bawah pusar. Ada yang mengatakan pas dia di pusar itu, nutupi pusarnya. Ada yang umumnya ulama berpendapat di atas pusar. Nah, kan ada hadis yang bisa di atas dada. Nah, itu panjang pembahasan hadis itu. Tidak serta-merta ada hadis satu itu terus pembahasannya final di situ. Enggak, pembahasannya panjang lebar. Dan seingat saya tidak ada ulama yang berpendapat sedekap itu di atas dada. Paham betul? Bukan persis di dada, enggak ada. Apalagi sampai di atas dada, di bawah leher. Saya belum ketemu tuh. Di kitab-kitab fikih belum ketemu. Ini siapa yang ngarang kayak gini? Coba cek nanti. Semua kitab fikih mu'tabar yang besar-besar, terutama yang ada pembahasan mazhab Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya atau Hambalinya, itu pembahasan sedekap meletakkan tangan berkisar di antara tadi itu di atas pusar, di pusar, atau di bawah pusar, atau tidak sedekap sama sekali, Oke, saya kira itu. Jadi untuk permasalahan yang ini termasuk kategori ringan. Artinya kalau itu tidak dilakukan, gimana tadi? Ya tidak mempengaruhi kesahan sholat. Jadi
Itu pentingnya kita belajar fikih dari kitab fikih biar nanti jadi nopong jadi tidak salah menempatkan sesuatu. Jadi ini paling penting yang ini. Oh ini enggak begitu penting. Itu nanti jadi kerasa. Idealnya yang penting dikerjakan, yang tadi yang tambahan-tambahan tadi juga dilaksanakan semua. Itu kan ideal gitu. Nah, cuman seringnya keadaan kita itu seringnya tidak ideal, seringnya enggak ideal. Jadi kondisi ideal sering tidak tercapai, Sampai di sini. Nanti saya tambahkan contohnya. Jadi kondisi ideal itu sering tidak tercapai. Sekarang saya tanya. Nih, sebenarnya pembahasan sholat berjamaah itu masih agak jauh posisinya. Kalau ini pembahasannya lebih dekat. Apa hukumnya merapatkan dan meluruskan shaf ketika sholat berjamaah? Kalau ditanya hukum, Pak, itu mesti jawabannya satu di antara entah wajib, entah sunnah, entah mubah, makruh atau haram. Hukumnya apa? Halo? Hah? Wajib. Kalau itu wajib, apakah bagian dari syarat sah sholat berjamaah? Artinya kalau shafnya nggak rapat, terus sholat jamaahnya batal. Gimana? Di sini penganut yang mana? Wajib atau bukan wajib? Minoritas ulama berpendapat, itu pun di mazhab Hambali, artinya bukan pendapat resmi di mazhab Hambali, pendapat sebagian ulama mazhab Hambali, tapi tidak diakui. Maksudnya tidak diakui itu tidak kuat, ini pendapat yang lemah. Menyatakan merapatkan dan meluruskan merapatkan shaf itu hukumnya wajib, tapi bukan bagian dari syarat sah sholat berjamaah. Oke. Berarti mayoritas ulama berpendapat merapatkan dan meluruskan shaf hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah. Oke, sampai di sini jelas, satu permasalahan selesai. Yang kedua, takarannya apa? Ini shaf dianggap rapat, ini shaf dianggap rendah. Itu takarannya apa? Minimalnya apa, maksimalnya apa? Kalau kita belajar fikih itu selalu begitu, Pak. Nanti ketemu takarannya, ini minimalnya sekian, maksimalnya sekian. Nanti tinggal diambil sedang-sedang. Kalau minimal rasanya kok kurang pas, maksimal kok terlalu berat, berarti tengah-tengah. Minimalnya apa? Ini shaf dianggap renggang, itu apa ukurannya? Apa ukurannya? Ini shaf sudah rapat, itu takarannya apa? Kalau kaki dengan kaki bersentuhan, betis dengan betis bersentuhan, pundak dengan pundak bersentuhan, itu takaran minimal apa maksimal? Maksimal. Kalau gitu minimalnya apa? Dengan belajar fikihnya murni dari ayat Quran dan hadis Nabi, enggak bakal ketemu pembahasannya. Nah sekarang sedang marah itu, kembali ke Quran dan hadis. Padahal pembahasan itu enggak ada di Quran, enggak ada di hadis. Makanya kalau belajar fikih ya ke kitab fikih. Jangan hanya berpatokan dengan kitab hadis, enggak ketemu nanti jawabannya. Pertanyaannya saya ulangi, apa batas minimalnya itu dianggap rapat? Kalau tadi maksimal, sekarang minimal. Kalau jarak 1 jengkal kira-kira terhitung rapat atau sudah renggang? 1 jengkal. 1 jengkal itu berapa senti? Kalau saya 20 senti, 22 senti. Para ulama memberi batasan. Shaf yang dianggap renggang itu adalah ada celah antara satu dengan yang lain, yang celah itu masih muat untuk satu orang laki-laki dewasa. Itu berarti shafnya rendah. Tapi kalau ada celah namun untuk dimasuki satu laki-laki dewasa tidak muat, berarti ini masih terhitung rapat. Ini masih dinilai rapat. Lo yang muat siapa? Bocah, anak-anak misalnya masih muat di situ. Oh berarti ini masih terhitung rapat. Maksudnya gini, kalau nanti kita sholat berjamaah, terus di tengah-tengah shaf orang dewasa ada bocah, ada anak, terus dia pergi dari shafnya, meninggalkan posisi dia, maka gimana? Berarti shafnya sudah renggang atau masih rapat? Masih rapat. Karena mau diisi orang dewasa nggak bisa. Diisi orang dewasa nggak bisa. Nyambung betul ini gimana? Oke.
Itu kalau belajar fikih begitu. Jadi nanti akan diajari untuk mengetahui ini mana minimalnya, mana maksimalnya. Nah kalau maksimal terlalu berat, mungkin saja ada orang di negeri kita yang dia risih kalau sholat kakinya gimana nih? Nempel, malah enggak khusyuk sama sekali. Apalagi nusewu, apalagi kaki orang di sebelahnya kukunya panjang terus nusuk, waduh masya Allah. Apalagi jarinya ada yang keinjek sama sebelahnya. Ini kan jadi nggak khusyuk tuh sholatnya. Sholat pengen dapat pahala dari Allah, dosa pengen dikurangi, karena di hatinya gerundel sama sebelahnya, jadi gimana sholatnya? Halo, bukannya ngurangi dosa, malah jadi nambahi dosa. Kalau ada yang begitu, ya monggo, yang maksimal tidak tercapai tidak apa-apa. Yang penting jangan melewati batas minimal. Jangan melewati batas minimal. Ya jarak 5 cm aja sudah, itu sudah bagus Pak, itu sudah bagus. Loh kan ada hadisnya Ustaz. Nah ini nih, orang kalau belajar fikih murni dari hadis itu kayak gitu kelirunya. Kan ada hadisnya Ustaz, kan ada sahabat Nabi kalau sholat kakinya gimana tadi? Apa? Betisnya bersentuhan, pundaknya bersentuhan. Coba nanti jangan perhatikan kalimat hadisnya. Hadis itu diriwayatkan oleh orang yang ada di belakang, yang ada di saf belakang. Kalimatnya begini, kurang lebihnya. Ketika Rasul memerintahkan sawu sufufakum, saf kalian harus lurus dan rapat. Nah, kata perawi hadisnya, saya melihat ada sebagian dari jamaah Nabi atau sahabat Nabi yang merapatkan kakinya, betisnya, terus pundaknya. Pertanyaannya, itu yang begitu itu seluruh jamaah atau beberapa orang saja yang melakukan seperti yang tertera dalam kalimat hadis itu? Seluruh jamaah Nabi, para sahabat semuanya begitu semua, sof 1, sof 2, sof 3 semuanya di belakang, atau hanya sebagian yang melakukan itu? Sebagian. Dari kalimat hadis itu nampak yang melakukan hanya sebagian, tidak semuanya. Jadi nanti disimpulkan para ulama, oh berarti itu batas maksimal, nanti ada batas minimalnya. Jadi sudut pandang ulama ahli fikih dengan sudut pandang ulama ahli hadis dalam menyimpulkan hadis itu sangat berbeda. Makanya saya dari awal mewanti-wanti, kalau belajar fikih itu ya harus cari kitab fikihnya. Jangan hanya mengandalkan Quran terjemah atau hadis dan terjemahannya. Jangan. Nanti banyak hal yang dibahas oleh para ulama yang kita nggak paham kalau hanya mengandalkan teks saja, tekstual ayat atau tekstual hadis. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain Pak, tanya aja Pak, masalah sholat tambah. Ada salah satu shop di depan, mereka batal itu. Iya. Terkadang kan ada pikirannya di belakangnya nggak maju. Terus yang sampingnya mau geser. Iya, siap. Sebaiknya gini, ada kaidah di dalam sholat. Ini termasuk pembatal sholat, gitu. Termasuk pembahasan pembatal sholat. Apa itu di antara pembatal sholat? Di antaranya adalah bergerak atau melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat secara berlebihan. Nah, secara berlebihan itu nanti ada takarannya. Nah, gerakan yang bukan gerakan sholat pun dibagi dua. Ada yang kategori gerakan kecil, ada kategori gerakan besar. Nah, kalau gerakan kecil nggak apa-apa dilakukan berulang-ulang, masih dimaafkan. Tapi kalau gerakan besar yang saya pahami itu tidak boleh dilakukan kecuali kondisi tertentu. Itu pun tidak boleh berturut-turut sebanyak 3 kali. Sekarang saya tanya, melangkah ke kanan, ke samping, kanan atau kiri atau ke depan itu gerakan kecil apa gerakan besar? Melangkah kaki itu besar apa kecil? Besar apa kecil? Ya tergantung seberapa jauhnya dengan melangkahnya. Kalau gesernya kira-kira 2 cm, apakah itu gerakan besar? Bukan, itu gerakan kecil. Dan itu biasa saja. Kalau melangkahnya sampai
langkah normal satu orang laki-laki ke depan misalnya, itu langkah besar, itu gerakan besar apa kecil? Kita nih dari soft belakang mau ke depan, itu butuh berapa langkah? Dua. Sudah bisa sampai ke soft depan, betul, 2 langkah. Nah, berarti belum sampai 3 kali. Di sholatnya masih sah. Antara yang di belakang ke depan, yang di samping ke kanan atau ke kiri, itu lebih hemat mana gerakannya? Hemat yang samping. Berarti pilihannya yang samping hendaknya menggeser. Menggesernya nggak usah jauh-jauh juga. Ya mungkin dia geser setengah langkah saja sudah cukup. Itu sudah cukup untuk kembali merapatkan soft. Artinya batas minimal sudah terpenuhi. Batas minimal sudah terpenuhi. Nanti di rakaat kedua atau rakaat berikutnya geser lagi, rapatkan lagi. Jadi tidak mesti harus di satu rakaat dirapatkan berturut-turut, bahwa nanti terkena gerakan yang bukan gerakan sholat dan terlalu sering. Jadi bisa disiasati demikian. Gitu nih Pak. Ya, ada lagi yang lain. Ngomong-ngomong tentang gerakan sholat, ini saya tambahkan, tema kita sholat jamaah. Ini misalnya ada imam satu, makmum satu, sama-sama laki-laki, imam laki-laki, makmum laki-laki. Posisi makmum di mana? Sebelah kanan, betul ya? Sebelah kanan. Persis sejajar imam atau mundur sedikit dari imam? Persis sejajar imam atau mundur sedikit dari imam? Halo? Ini kaitannya dengan gerakan-gerakan kita yang nanti geser-geser itu. Sejajar imam persis atau mundur sedikit dari imam? Para ulama serempak, seingat saya para ulama serempak mengatakan makmum yang satu orang ini hendaknya mundur sedikit dari imam. Mungkin setengah kaki atau 1 kaki. Kenapa? Karena tadi Pak, masalah gerakan-gerakan itu. Kalau sampai persis sejajar dengan imam, nanti rakaat pertama sih masih oke. Rakaat kedua bisa saja terjadi perubahan gerakan. Bisa saja si makmum ini tanpa dia sadari nanti posisinya berada di lebih ke depannya imam. Apa patokannya? Ini si makmum di depan imam atau si makmum di belakang imam? Itu patokannya apa? Bagian tubuh yang mana dari imam? Kalau itu keliwat berarti dia sudah berada di depan imam. Kalau sudah berada di depan imam, sholat dia batal Pak. Karena makmum tidak boleh mendahului imam. Mendahului imam itu ada 2. Yang pertama mendahului gerakan imam, yang kedua mendahului maksudnya berada di depan imam. Dan depan imam itu patokan bagian tubuh imam yang mana yang nggak boleh dilewati makmum. Kalau imamnya berdiri bagian mana? Kalau imamnya duduk bagian mana? Kalau imamnya berbaring bagian mana? Halo Pak. Mana? Bagian kaki. Kaki itu kan ada ujung kaki, ada tumit, ada punggung kaki. Telapak kaki kan panjang dari depan sampai belakang. Tumit. Bagian tumit. Jadi kalau tumitnya makmum sudah berada di depan tumitnya imam, berarti dia sholatnya batal. Nah, untuk menghindari terjadi kesalahan begitu, maka si makmum yang satu orang ini hendaknya mundur sedikit. Nanti maupun dia pola-pola rakaat 1, 2, 3, 4 nanti ya kalaupun agak maju sedikit tetap tidak akan melampaui imam. Kira-kira begitu Pak. Ada nggak orang, mohon maaf sekali, makmum yang suka mendahului gerakan imam? Ada. Nah, kalau di masjid kita ada, diingatkan, karena itu bisa membatalkan sholat dia. Jadi gini, terlambat dari imam itu sholatnya bisa batal, mendahului imam sholatnya juga bisa batal. Ini masuk pembatal sholat. Terlambatnya gimana Ustaz? Terlambatnya itu ada ulama yang menyebutkan, memberikan ke takaran terlambat itu adalah kalau dia ketinggalan sampai 2 rukun dari imamnya, berarti si makmum sholatnya batal. 2 rukun itu gimana hitungnya Pak? Berarti kan kita harus tahu mana yang rukun, mana yang bukan rukun Pak. Kalau begini, imam sudah iktidal, makmumnya masih berdiri Al-Fatihah.
dia merasa belum selesai Al-Fatihah, terus dia memaksakan dirinya menyelesaikan Al-Fatihah, padahal imam sudah i'tidal. Ini si makmum gimana? Tetap jadi makmum atau sudah batal sholatnya? Halo? Coba kita lihat itu ada berapa rukun itu yang terlewati. Yang pertama Al-Fatihah kan rukun. Terus apa lagi setelahnya? Ruku itu rukun. Terus i'tidal juga rukun. Berarti kalau imamnya i'tidal, makmumnya masih Al-Fatihah, kelewat berapa rukun? Baru satu kan? Baru satu. Ini dia masih bisa ngejar nih. Nah, tapi ini sudah rawan sekali. Karena namanya i'tidal itu gerakan yang sangat cepat. Dia nanti bisa langsung. Kalau imam sudah mau sujud, dia kok masih bertahan baca Al-Fatihah, berarti ini batal sholatnya si makmum. Atau gini Pak, saya lupa. Ada makmum masih sujud tahiyat akhir, sujud rakaat terakhir. Ini mau tahiyat akhir, sujudnya lama, mungkin doanya panjang, entah bacaan sujudnya yang dia perbanyak, diulang-ulang sekian puluh kali misalnya. Lah, imam sudah masuk, belum salam. Imam sudah mulai sholawat kepada Nabi Ibrahim. Ini si makmum yang masih sujud, ini sholatnya masih sah apa enggak sebagai makmum? Coba kita hitung ada berapa rukunnya. Dari sujud sampai ke sholawat Nabi Ibrahim itu ada berapa rukun? Jangan hafal apa bukan? Sujud 1, terus duduk tahiyat akhir, duduknya itu rukun. Terus apa lagi? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu rukun. Setelah syahadat, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Nah, ini imamnya sudah sampai sholawat ke Nabi Ibrahim, berarti sudah melewati 1, 2, 3 rukun. Si makmum yang memaksa diri tetap sujud, sholatnya otomatis batal. Apalagi kalau sudah sampai salam, berarti kelewatan 4 rukun. Karena salam itu rukun. Nyambung ini Pak. Jadi agak kemana-mana ini, ngalur ngidul gak apa-apa ini. Jadi saya ingin nerangkan ke jenengan. Nah, itu bedanya kalau kita belajar fikih dipandu dengan kitab fikih daripada belajar fikih hanya mengandalkan hadis atau ayat Quran tok. Nanti kita nggak tahu nanti urut-urutannya, tidak ngerti ini posisinya di mana. Oh, sudah isya ya. Oke. Nanti pada azan kita tambahkan sedikit, mungkin masih ada hal-hal yang sebentar Pak, ini di jam saya isaknya jam 7 lewat 2 menit. Di sini jam berapa? Pas jam 7. Mau ikut jam saya apa jam sini? Jam sini aja. Yes, monggo pada muadzin untuk mengumandangkan azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mungkin masih ada yang lain Pak ingin disampaikan. Jenengan lagi Pak. Posisi tangan sewaktu sujud. Oh iya, posisi tangan sewaktu sujud. Oke. Selalu kita mulai dari prioritas paling tingginya terlebih dahulu, yaitu rukun. Sujud itu adalah rukun, dan sujud itu sendiri juga punya rukun, kira-kira begitu. Maksudnya ada anggota tubuh kita yang wajib bersentuhan dengan tempat sujud. Oke. Ada berapa? Ada 7. Coba dihitung dari yang paling bawah dulu. 2 kaki. Terus 2 lutut, terus 2 tangan, terakhir satu wajah. Ini menurut saya Pak, ini saya pakai bahasa asli dari hadis Pak. Nah,
Itu hanya terjemahan dari hadis. Sedangkan yang tadi jenengan jawab ke saya itu kesimpulan, bukan bahasa asli hadis. Bahasa asli hadisnya itu 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan 1 wajah. 1 wajah. 1 wajah. Ini kalau itu tok jadi patokan, orang awam mesti bingung, Pak. Kita mesti bingung kalau nggak dijelaskan ulama. Nah, gimana caranya meletakkan 2 kaki saat sujud? Bisa nggak? Jenengan bisa nggak meletakkan telapak kakinya semuanya ketika kita sujud? Kan orang mungkin, Pak. Maka dibahas oleh para ulama itu apa yang diletakkan ketika sujud? Apa yang menjadi perwakilan dari kaki itu apa? Ujung kaki atau jari. Lutut nggak usah dibahas, insya Allah bisa nempel semua. Tangan, apa perwakilan tangan? Telapak tangan. Lalu nanti ada pembahasan lagi, telapak tangannya rapat apa renggang? Nah, itu pembahasannya kemana-mana nanti nantinya. Nah, wajah, kan nggak mungkin, Pak, kita nempelkan wajah kita semuanya ke tempat sujud. Maksud saya kalau itu diwajibkan seluruh bagian wajah, berarti sujudnya gimana nanti? Wah, angel, Pak. Malah batal sholatnya. Berarti wajah harus ada perwakilannya. Apa yang mewakili wajah itu? Hidung dan dahi. Jangan ikut mazhab siapa? Kalau di mazhab Hambali, perwakilan wajah adalah hidung dan dahi. Wajib menempel ke tempat sujud. Ini apa tadi? Dahi dan hidung. Maka 2 bagian ini tidak boleh tertutup oleh kain yang sedang kita pakai, entah masker, entah itu cadar kalau perempuan, atau pecinya laki-laki yang mungkin ada gaya pecinya sampai sampai jauh ke bawah sini, sampai menghalangi dahinya bersentuhan dengan tempat sujud. Nanti sholatnya jadi tidak sah karena rukun sujud tidak terpenuhi. Oke. Kalau di mazhab Syafi'i, yang mewakili wajah itu yang wajib adalah dahi. Adapun hidung itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Artinya kalau hidungnya ditutup, yang penting dahinya kena tempat sujud, berarti sah, sujudnya sudah sah. Cuman makruh. Nah, kalau tidak kan kondisi ideal tidak terpenuhi, jadi hukumnya jadi makruh. Yang disunahkan bukan begitu. Sekarang saya tanya, kalau siku menempel, ikut juga menempel di tempat sujud, itu gimana tuh hukumnya? Tadi kan yang mewakili cukup telapak tangan, sikunya juga menempel di tempat sujud. Kan jadi kelebihan toh. Perwakilannya kan kebanyakan jadinya. Itu gimana hukumnya jadinya? Rasulullah sudah jelas melarang dan semua ulama sepakat itu hukumnya makruh, tidak boleh dilakukan. Walaupun kalau dilakukan tidak mengakibatkan sholatnya menjadi batal, tapi mempengaruhi, dikhawatirkan nanti mempengaruhi pahala yang didapat, mungkin tidak maksimal pahalanya. Kan Rasul mengatakan jangan sujud seperti apa? Seperti hewan apa? Anjing. Pernah lihat anjing duduk kan? Ya kayak gitu kan, nempel semua. Maka ketika kita sholat tidak boleh meniru gerakan hewan. Nah begitu banyak Pak, beberapa hadis itu, beberapa kalimat Rasul melarang kita melakukan gerakan sholat seperti gerakan hewan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Apa contohnya? Selain tadi seperti anjing atau seperti hewan mematuk makanan, itu terlalu cepat, tidak ada tumaninahnya. Padahal tumaninah itu adalah rukun. Satu rukun aja nggak dipenuhi, sholatnya jadi batal. Apalagi Pak, apa tadi Pak? Jangan jawab apa tadi? Onta, tidak boleh turun sujud seperti onta turun. Jangan tahu onta itu turun sujud gimana? Mau duduk dia posisi berdiri, mau duduk itu gimana onta? Pernah lihat onta belum? Coba nanti lihat, nonton aja di YouTube lah, sekarang banyak kok. Kalau dulu saya melihat wujud asli onta itu ketika di salah satu kebun binatang di Jogja. Pas mampir ke situ, pas lihat onta, saya berhenti dulu di situ. Teman-teman yang lain pada pergi ke tempat lain. Saya pengen nonton onta itu, cara dia duduk bagaimana, cara dia berdiri bagaimana.
Ternyata onta itu kalau duduk gimana? Dari dia posisi berdiri, kan kakinya 4 tuh. Nah, yang ditekuk duluan yang mana? Yang depan apa yang belakang? Kalau dia mau duduk, mau menderum namanya, depan dulu apa belakang dulu? Hah? Depan. Yang ditekuk bagian depan. Tekuk depan, nanti belakang baru turun. Kata Nabi, kita tidak boleh turun sujud seperti onta. Nah, itu kan baru tekstual. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kesimpulannya bagaimana? Sekarang saya tanya jenengan, onta itu bagian tangannya mana, bagian kakinya mana? Kan manusia ada tangan, ada kaki. Kita ini kan 4 bukan kaki semua. Jadi betul. Rasul melarang kita jangan seperti onta. Berarti di onta juga ada bagian yang dianggap tangan. 2 tangan, 2 kaki. Lah tangan yang depan apa tangan yang belakang? Halo Pak, jangan ikut mazhab yang mana? Tangan onta itu bagian depan apa bagian belakang? Halo, kalau tangan onta bagian depan, berarti kita tidak boleh turun sujud dengan tangan dulu. Paham kan? Karena onta menekuk bagian depannya dulu yang turun. Berarti kita tidak boleh meletakkan tangan kita lebih dulu daripada lutut. Kalau tangan onta itu yang belakang, berarti onta menekuk kakinya dulu. Berarti kita tidak boleh turun sujud dengan lutut dulu, harus tangan dulu. Tidak boleh dengan lutut dulu, dianjurkan dengan tangan. Pertanyaannya belum dijawab. Itu yang tangan yang mana, depan apa yang belakang? Jangan ikut mazhab yang mana, Pak? Apa gitu aja ulama beda pendapat? Iya Pak, serius iya. Di mazhab Maliki, seingat saya di mazhab Maliki, tangannya onta itu yang belakang, bukan yang depan. Maka nanti jenengan belajar fikih mazhab Maliki, kalau turun sujud itu mesti tangan duluan yang turun. Karena onta yang turun kakinya duluan. Berarti manusia dibalik, nggak boleh tangan dulu. Nggak boleh kaki, harus tangan dulu. Jadi kalau nanti ada orang yang, mohon maaf, turun sujudnya itu telapaknya dulu atau tangannya duluan, berarti dia ikut pendapat mazhab Maliki. Maliki memang begitu, karena dibalik tadi posisi onta. Sedangkan di mazhab Hanafi, di Syafi'i, di Hambali, ini umumnya ulama berpendapat tangannya onta itu yang depan, yang belakang adalah kaki. Berarti turun sujud lutut dulu, baru tangan. Nah, jangan ikut mazhab yang mana. Hadisnya sama, sama persis hadisnya. Hadis yang sama, kalimatnya sama, redaksinya sama, tapi hasilnya tetap beda pendapat. Itu yang beda pendapat bukan orang-orang biasa, para pakar yang sangat ahli, yang sampai kiamat gak bisa didamaikan perbedaan pendapatnya. Gak bisa Pak. Kita orang awam kok bicarakan itu, jelas gak pada tempatnya. Mereka yang hebat-hebat aja gak bisa menyelesaikan, gak bisa ketemu kata sepakat. Apalagi kita yang gak ngerti bahasa Arab, cuma ngertinya hadis terjemahan. Hadisnya gini loh Ustaz. Emang kamu paham maksud hadisnya? Emang kamu lebih paham hadis itu daripada para alim ulama? Makanya kalau belajar fikih itu, para ulama dalam kitab-kitab fikih yang ringkas itu hampir selalu yang disampaikan kebanyakan kesimpulan-kesimpulan daripada sering-sering mengulang ayat atau hadis. Kalau disampaikan hadis-hadisnya saja, fokusnya kepada hadisnya, bikin orang berantem. Oke, nyambung mungkin. Tadi contoh aja Pak. Jadi jangan ikut mana nih? Kelompok mana nih? Kelompok tangan dulu apa kelompok kaki dulu, lutut dulu? Daripada bingung dua-duanya aja Ustaz sekalian. Ya enggak gitu juga. Lutut bareng sama nanti akan mempengaruhi berdirinya, karena berdirinya jadi kebalikannya kan. Kalau turunnya lutut dulu, berdirinya yang diangkat lutut juga. Kalau turunnya tangan dulu, nanti yang ketika berdiri yang diangkat juga tangan duluan. Halo Pak.
Nuhun sewu Pak, kalau ada orang yang turun sujudnya tangan dulu, lututnya belakangan, berdirinya lututnya dulu, tangannya malah belakangan, wah ini kebalik-balik ini. Kebalik-balik. Berarti dia mencampur-campur ini, campur-campur. Hah? Mazhab gado-gado ini. Campur-campur. Kombinasi. Entah karena dia nggak paham atau salah paham. Allah bisa. Nampaknya itu dulu yang bisa kita pelajari. Ya, mohon maaf, waktu memang sangat terbatas dan pembahasan fikih itu sangat luas. Kita hanya mencuplik-cuplikkan saja pada bagian yang sekiranya kita butuhkan. Insya Allah nanti pertemuan depan masih membahas fikih sholat, masih bab yang kedua. Monggo jenengan siapkan hal-hal yang perlu disampaikan, ditanyakan atau didiskusikan. Insya Allah akan kita jawab. Selama saya mampu untuk membahasnya akan kita jawab. Kalau saya tidak sanggup nanti kita tunda sampai pertemuan berikutnya lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan dan kesalahan itu jelas dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kebenaran dari Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih para bapak dan ibu atas perhatiannya. Alhamdulillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.